bahwa andat itu adalah syirik yang sangat samar sekali. Sangat samar sekali. Ada di hati kita, tapi kita tidak menyadari itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan dalam kajian misteri huru-hara akhir zaman. Topik pembahasan kita kali ini seputar tentang syirik akbar. Karena salah satu misi dari Al-Mahdi itu adalah memberantas kesyirikan. Sebetulnya sama dengan pendahulunya, yaitu para nabi, para rasul. Itu diutus ke dunia itu adalah untuk memberantas kesyirikan, begitu ya. Nah tadi dia ini Fadil tadi bicara tentang masalah apa tadi? Ramalan bintang. Oh, ramalan bintang tuh. Ya, tentu itu ramalan bintang kan maksudnya kepada konteks alihah ya, kemarin kita bahas. Ya. Jadi yang dituju oleh manusia bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Itu ramalan bintang. Ya terkadang kan orang melihat bintangnya bintang apa? Keuangan menipis, jodoh ya gitu kan makin menjauh. Diramal lagi apa? Keuangan kembang kempis. Ya tanpa diramal aja emang kembang kempis gitu. Ya gitu. Nah, tapi ada loh tuh. Iya. Kesyirikan yang lebih halus daripada itu. Ya. Kalau yang kita pahami dulu yang namanya syirik itu menyembah berhala kayak patung kayak begitu. Kemudian kuburan. Itu kan maksudnya kepada alihah. Alwasan tadi yang kita dulu pernah bahas alwasan ya. Tapi ini ada lebih halus lagi. Lebih halus lagi ya. Oke, kita akan kaji dalam kajian berikut ini ya itu. Gini Kang, kebetulan ini suasana di mana nih? Pasawahan. Di Pasawahan Purwakarta ya begitu. Ada sebuah ilah ya. Kalau kita membaca konteks dari la ilaha illallah berarti ada ilah-ilah. Jadi ilah-ilah itu kan banyak ya. Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan, ilah-ilah. Kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah kecuali ilahnya Allah gitu kan. Ya. Nah, dari keempat ilah yang ada di dalam Al-Quran yang nanti turunannya banyak ya dalam alihah gitu kan. Ada togut, ada arbab ya dalam surat At-Taubah ayat ke-31 ya, itu kan. Ada juga alihah kemarin surat An-Nur ayat ketiga. Surat Al-Furqan ayat ketiga, afwan ya. Ada yang keempat itu al-andat di dalam surat Al-Baqarah 165. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayyatahidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubillah. Jadi di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Wah ini dahsyat nih Kang, kesyirikan yang satu ini. Ya ini semua orang pasti kena ini. Kalau kita gak ngerti ilmunya, gak paham terhadap kesyirikan yang satu ini, kena Kang. Ya, tahu kan Basiso? Ya. Ahli ibadah itu jatuhnya oleh apa? Oleh andat itu.
Tahu Bal'am Ya. bin Baurah yang dalam surat berapa itu? Ya, surat An-Nisa berapa itu? Ya. Nah, itu jatuhnya oleh Andad. Nah, sekarang kita penasaran, apa itu Andad? Sepertinya menyeramkan ya. Oh, yo Kalau nyeram. namanya enak gitu. Ya, Tapi ini mah efeknya jangankan antum setingkat ulama, ya, bersisol. kena ini sama yang satu ini. Ya, begitu. Jadi jangan dianggap enteng ini, ya. Itu. Jadi kalau kita menganggap enteng, waduh, kita akan kena, Kang. Ya, kita akan kena dampaknya ini luar biasa. Gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya ya Rasulullah, ya, kata Ibnu Mas'ud, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, itu kan, ya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nah, kamu menjadikan, ya, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla sedangkan dia telah menciptakanmu. Ya. Jadi Andad ini asal katanya nid atau nidun. Apa ya? Artinya itu kalau kita perhatikan artinya itu menyamakan, ya, menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk, disamakan. Ya apalagi dilebihkan, itu nggak boleh. Sama saja antum mencintai Allah dan antum mencintai selain Allah, itu kan disamakan. Wah, Allah udah gak suka. Ya tadi kan disebutkan dalam ayatnya, ya, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti kalau begitu Andad ini syirik dalam kecintaan. Siapa yang nggak pernah jatuh cinta? Pak Rudi? Kayaknya mah manusia pasti jatuh cinta ya. Oh iyalah. Minimal di keluarga. Cinta harta, cinta jabatan. Siapa yang nggak cinta? Iya. Makanya kan ada sebuah sebut peribahasa atau kata-kata mutiara atau apalah kita nggak tahu ya. Yang paling susah menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Oh, yang Benar nggak? Benar kan? Nah, coba. Ya, saya tanya Pak Rudi, bisa nggak menasihati orang yang sedang jatuh cinta? Nggak bisa, Kang. Sulit, Kang. Ini. Ya. Nah, oleh karena itu, coba Kang dibuka. Yang pertama ya. Ini surat, kita bicara tentang surat Al-Baqarah dulu, Kang. Ya, Al-Baqarah ayat ke berapa ya? Ke-22 lah, gitu kan? Nah, ini ke-22. Ya. Hafal nggak, Kang? Ayatnya insya Allah hafal lah. Ya, hafal kan? Ya, tentang masalah apa? Andad. kecintaan. Ya. Nah, ini. Ya, kalau kita baca misalnya nih, ya. Coba antum bacalah supaya enak ya didengarkan ya tentang masalah Andad. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Ya, coba dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada atau andad. Wah, ini ya, kalau kita perhatikan ayat ini kan gini. Allah itu ya telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, ya. Gitu kan? Dan langit wassama'a bina'a. Dan langit sebagai atap. Gitu. Terus apa lagi? Wa anzala minas sama'i ma'ang fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Nah, ada kalimat rizqo lakum. Rizki untuk kamu. Berarti Allah menurunkan hujan dari langit sehingga tumbuh-tumbuhan dan merupakan rizki buat kita. Dari tumbuhan itu ada yang bisa menjadi kain dari pohon kan? Nah, seperti kapas atau juga namanya palep ya. Palep itu kan bahan baku dari kapas sintetis ya. Nah itu menjadi kain, menjadi pabrik, akhirnya menjadi rizki. Banyak orang bekerja di situ. Apalagi buah-buahan seperti apel segala macam. Kan itu menjadikan lahan untuk kita mendapatkan penghasilan dari situ. Gitu kan? Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kita ada fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan itu semua sebagai andad. Kecintaan. Sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang gara-gara dunia lupa kok sama Allah. Iya. Benar kan? Bahkan kadang gara-gara dunia itu kan, ya itu banyak orang yang akhirnya ya menyamakan kecintaan kepada Allah ya dengan kecintaan kepada dunia sama. Bayangkan saya begitu ya, hebatnya ini andad ini. Nah, satu contoh begini. Nah, ketika ditanya tentang permasalahan ini, ya bahwa andad itu adalah syirik yang sangat samar sekali. Ada di hati kita, tapi kita tidak menyadari itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata siapa di dalam hadisnya ini kan, ya ini hadis dari apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas berkata bahwa al-andad ya, maksudnya adalah syirik yang samar. Bukan riya ya. Bukan riya, tapi syirik yang samar. Syirik akbar tapi posisinya samar. Jadi tidak terasa. Tidak terasa. Yang sifatnya ya lebih halus daripada rayapan seekor semut di batu hitam di malam gelap gulita. Nah, ini hebatnya, bayangkan ya, ada semut tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Kalau kita nggak hati-hati, wah kita terjebak semuanya ini kepada andad ini, ya itu. Nah, maka Ibnu Abbas mencontohkan seperti ucapan begini saja. Demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan. Tidak sedikit orang sekarang menyatakan demi Allah, demi Rasulullah. Musyrik itu kan. Sampai sejauh itu. Sejauh itu musyrik kan. Gara-gara demi Allah, demi Rasulullah. Kan Rasul tidak menyatakan aku ini hamba.
Sama dengan kalian. Karena menyamakan makhluk dengan Allah. Meskipun itu adalah Rasul. Iya, meskipun sekalipun malaikat gak boleh disamakan dengan Allah. Coba pernah kan ngedengar ada orang ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, itu musyrik kan? Saya pikir biasa-biasa aja gitu kan. Wajar kan Rasul kan itu. Gak bisa begitu. Ini, ya, gitu. Atau ucapan begini, Pak Rudi, kemasukan maling rumahnya, ya kan? Tiba-tiba maling itu tidak jadi untuk mencuri, ya, karena ada seekor anjing menggonggong. Nah, lalu Pak Rudi mengatakan begini, untung ada anjing, sehingga pencuri itu gak masuk ke rumah saya. Musyrik kan itu kan? Syirik itu. Ucapan kesyirikan itu kan. Masuknya syirik ya. Iya. Padahal memang kenyataannya si anjing itu yang jadi sebab terjadinya gagalnya pencurian. Allahnya mana? Nggak ada. Tidak disebutkan. Nggak disebutkan. Berarti seolah-olah karena anjing. Allahnya itu. mana? Oh ya di situ. Iya. Antum naik motor jatuh, kena batu, tapi kepala antum tidak apa-apa. Lalu antum mengatakan, untung ada helm. Mana Allahnya? Nggak ada. Nah. Diabaikan. Diabaikan kan? Iya, diabaikan. Begitu ringan ucapannya, ternyata orang bisa masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak terasa itu. Oh ya iya, kan tadi seperti rayapan seekor semut di batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah, ya itu kan, itu, ya. Nah, ini lebih dipertegas lagi. Coba antum buka di dalam surat Az-Zumar ayat ke-8. Ya kalau kita baca misalnya ini ya, ini kita bicara Az-Zumar itu surat ke-39 ya, 39 ayatnya ke-8. Nah, coba antum bacalah. Nah, ini coba. Ini satu contohnya nih. Ini lebih diperkuat lagi ayat yang tadi dengan hadis dari Ibnu Abbas, ya, terus akhirnya diperkuat dengan surat Az-Zumar ayat ke-8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kafir ya. Kafir kan? Jadi ketika ditimpa musibah, berdoa kepada Allah. Nah, tapi ketika musibah itu dihilangkan, dia mengatakan, oh, karena si fulan, karena anjing itu, karena ya. Padahal ringan ya. Ya ringan kan, ini ucapan, ini perasaan hati. Wah, untung ada ayam berkokok. Kebablasan tidur. Iya, jadi kita kebablasan tidur. Itu, ya. Kan Allah itu si nomor satu kan? Iya. Betul nggak? Yang utama itu. Itu kan Allah si nomor satu kan. Jadi kalimat yang tepat kalau gitu gimana? Allahnya dulu kan. Oh, didulukan Allah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui. Nah harusnya begitu. Tapi kan orang menganggap ringan ya. Menganggap ringan karena seperti rayapan seekor semut di batu hitam di malam gelap gulita. Itu belum seberapa Kang, ada yang lebih besar lagi. Masalah adat ini.
Waduh, berat ini. Aduh, Ya. padahal sering dilakukan ya Pak. Oh ya iyalah. Itu siapa yang nggak pernah? Oh, pasti semua kan pasti ini. Nggak usah jauh-jauh, gini aja nih. Ya. Ketika ya tadi kan jatuh helm. Orang kan nggak karena tidak berilmu, tidak memahami tentang masalah andat ini, akhirnya terlontar ucapan kekafiran. Ya, ya. Pernah kasus peristiwa Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan mengakui Lata Uzza, itu kan ucapan. Iya, iya. Ucapan kan? Nah, jadi orang itu bisa jatuh kepada kesyirikan karena ucapan. Tuh. Oh Pak Rudi, untung ada Pak Rudi datang ke sini. Sehingga saya tertolonglah. Itulah ucapan manusia kan begitu. Nah, tapi oleh karena itu kan sebelum kita bicara tentang masalah andat ini, kita harus paham dulu tentang makna dari ilah dulu. Sebenarnya kita berbicara banyak lah tentang masalah andat ini ya. Mari kita bicara ilahnya dulu ya. Nah, jadi nanti akan dampaknya lebih luas lagi nanti. Apa yang disebut dengan andat itu ya, termasuk kategori al-andat ini ya. Nah, yang tadi kan diturunkannya hujan dari langit, tumbuh-tumbuhan. Kata Allah jangan kamu jadikan itu andat. Tandingan. Nah, tandingan. Jangan kamu lupa sama Allah, jangan ngejar itu terus. Tidak sedikit kan orang mengejar dunia, lupa sama Allah, lupa sholat, lupa segala macam. Banyak kan kejadiannya kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Pada kajian yang lalu bicara tentang masalah alihah, tentang ilah. Ya, itu kata ilah itu dari akar katanya al ilah ada aliha. Ada al ilah, ada aliha. Nah, yang disebut dengan al ilah ya kita kemarin sudah bahas. Yang pertama yang diharapkan atau yang disebut dengan al marghub. Terus ada lagi yang ditakuti ya, al marhub. Ya. Terus yang diikuti, terus yang dicintai kan gitu. Empat perkara kan. Nah, kalau itu al-ilah, tapi ada yang namanya aliha atau aliha ya di sini. Nah, aliha ini juga mengandung 4 unsur lagi. Pertama, ya, maknanya aliha ini adanya yang pertama sakana ilaihi, merasa tentram kepadanya. Ya. Yang kedua, ya, istajaro bihi, merasa terlindungi olehnya. Ya, yang ketiga, istaqo ilaihi, rindu kepadanya. Yang keempat, nah di sini ya. Ya, uli'a bihi, cinta dan cenderung. Jadi 4 hal itu tadi apa? Tentram, merasa terlindungi, merasa rindu, dan merasa cenderung mencintainya. Itu makna dari aliha. Beda dengan tadi al-ilah ya, begitu. Nah, kalau sudah terkumpul ketiga perkara ini, ya maka akan memunculkan yang namanya pengabdian atau apa disebut ya pengabdian ibadah. Ya, atau yang disebut dengan ya abadahu. Jadi menyembah kepadanya akhirnya. Ya, kalau sudah menyembah ya akan terjadi lagi ya 3 perkara apa? Sangat mencintainya atau disebut dengan kamalul mahabbah. Sangat. Jadi timbulnya nanti sangat kalau udah mengabdi karena udah merasakan ketentraman, merasa terlindungi, atau merasakan lagi rindu kepadanya, terus merasakan cenderung cinta kepadanya. Kan ini semuanya perasaan, Kang. Ya, ya. Betul nggak? Ini perasaan hati masalahnya. Jadi andat ini lebih condongnya kepada perasaan hati.
Ya. Nah, kalau sudah tertancap 4 perkara dalam hati kita, pasti kita akan terjadi pengabdian. Ya, kepadanya, begitu kan? Nah, sehingga akhirnya timbullah sifat sangat mencintainya, sangat merendahkan diri kepadanya, ya, sangat tunduk dan patuh. Ini andat. Ya, makna dari alihah, ya. Nah, oke, kita bicara nih. Saya mau tanya nih. Kalau begitu, yang dimaksud dengan ilah-ilah itu bisa apa saja kan? Iya. Iya. Betul kan? Kalau tadi tentram kepadanya, merasa terlindungi, rindu kepadanya, cinta kepadanya. Oke, kita bicara HP. Oh iya. Nah, pasti. bisa nggak baru jadi ilah ini? Bisa. Bisa. Memenuhi 4 syarat ya tadi? Memenuhi. Memenuhi. Oke. Merasa tentram nggak punya HP? Tentram. Tentram. Wah, kalau saya nggak pegang HP itu Jenuh. Ada yang ketinggalan. ada yang ketinggalan kan? Merasa ketinggalan kan? Ada yang hilang pegangan. Yang pegangan, merasa tentram karena pegang HP. Dulu perasaan waktu belum ada HP kita biasa-biasa aja ya. Iya. Tapi kenapa sekarang bergantung ya? Kalau nggak pegang HP itu kayaknya nggak enak gitu ya. Iya. Ya, ada yang hilang. Ada yang hilang kan? Hilang. Nah, oke. Merasa terlindungi nggak? Terlindungi. Ya. Kalau bawa HP kan merasa tentram, tenang tadi. Terus merasa terlindungi karena bisa komunikasi. Kalau ada apa-apa di jalan, saya bisa Minta tolong. minta tolong. Merasa terlindungi nggak? Oke. Yang selanjutnya, rindu nggak? Rindu. Bangun tidur yang dicari apa kan? HP dulu. gitu. Baru dia begitu nggak? Yang dicari apa dulu? Istri dulu atau HP dulu? HP dulu. HP nomor 1. Ada SMS nggak? Berapa nih followernya? Ada WA gak? WA. WA pasti. Oke, selanjutnya. Ya, itu kan. Merasa cinta nggak cenderung? Cinta ya. Itu. Nah, yang kedua tadi kan. Merasa terlindungi. Ya. Merasa rindu kepadanya. Kalau Akang udah pergi nih, jauh ya. Fadil udah jauh pergi nih. Ya, atau Pak Rudi jauh nih pergi nih dari rumah. Ketinggalan HP. Kira-kira gimana Pak Rudi? Ada rasa gak tentram nggak? Iya. Gelisah nggak? Pasti. Bisa. Mendingan balik lagi bawa dulu. Ya. Ambil dulu. Meskipun udah 1 kilo. Udah 3 kilo ketinggalan. Ya, Pasti balik lagi. Aduh, HP ketinggalan, balik lagi. Karena sudah memenuhi keempat kriteria ini. Yang pertama, tentram kepadanya. Merasa terlindungi. Rindu kepadanya. Ya. Cinta dan cenderung kepadanya. Nah, ketika kita memberikan HP kepada anak, maka otomatis kita telah memberikan ilah selain Allah. Anak kan nggak ngerti. Ya jangankan anak, kita juga ternyata tidak ngerti. Kita saja yang dewasa menjadikan HP itu ilah. Apalagi. Bangun tidur yang dicari HP ketinggalan, gelisah. Iya benar. Gimana nggak jadi ilah? Benar, tidak terasa benar itu. Benar kan? Ya coba itu kan. Terus Allahnya kemana? Terlupa. Allahnya kemana itu? Pokoknya Udah. Abaikan gitu. Ya, ini kita udah bicara yang luar-luar lah dulu. Ya, kita bicara tentang diri kita nih, kecintaan nih. Iya. Oke, itu HP Kang. Yang kedua duit Kang. Wah iya. Pasti. Mana pakai duit. Butuh itu ya. Duit. Oke. Kalau pegang duit tentram nggak hati? Tentram. Tentram. Gitu kan, Pak Rudi? Tentram kan hati, Pak Irfan, betul nggak? Betul. Oh, betul.
Mampi fulus, anda mampus. Ya, merasa terlindungi nggak kalau pegang duit? Iya. Lindungi. Lindungi. Tenanglah, ada duit. Ya, rindu nggak sama duit? Rindu pasti. Oh, Butuh pisang. waduh. Ya, Gimana? baru dia aja nunggu setiap akhir bulan, rindu sama duit. Cinta nggak sama duit? Cinta. Oh lah, cinta lah. Bahkan gara-gara duit orang berantem. Iya. Betul kan? Iya, iya. Nah ini baru bicara yang kecil-kecil itu aja dulu Kang. Belum bicara yang gede. Wah kalau udah bicara gede nih, lebih parah lagi nih. Adat ini nggak selesai 1 jam. Ya, pembicaraannya makin. Nah kita kan taunya syirik itu ke dukun. Iya, Ya, ya tuh kan. Bukan. Kalau ruku ke orang itu nggak boleh. Karena itu adalah bentuk kesyirikan. Ya kan itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ruku itu hanya untuk Allah kan. Iya. Iya. Setuju. Berarti selama ini kalau antum nggak memahami ke sana berarti nggak memahami tentang sholat. Sujud itu harus kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Ya, ke dukun ya udah biasa orang tahu kok. Ya Iya. tadi ramalan bintang. Iya. Oh orang udah tahu semuanya. Masa nggak tahu sih ramal bintang itu kan? Atau pegang jimat gitu. Iya. Tapi yang ini tahu nggak orang? Enggak. Nggak. Banyak orang Dan yang nggak rata-rata semua orang melakukannya. melakukannya, kecintaan. Bayangkan. Masya Allah. Ya gimana tuh kalau udah begitu? Jatuh pada sini. Iya, Tanpa ya. sadar. Tanpa sadar. Ini menyamakan kan, menyamakan kecintaan. Apalagi dilebihkan. Ya, gitu. Coba antum baca lagi. Supaya lebih jelas nih. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Oke, supaya enak nih didengarnya nih. Baca Kang. At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawma fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari jihad tidak di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. 8 Kang. 8. Bapak-bapak, Bapak-bapak, anak-anak, anak-anak, saudara-saudara, iya, istri-istri, Hmm. kaum keluarga, 5, harta kekayaan, 6, kaum perniagaan, 7, rumah tempat tinggal. 8. Kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Kalau tadi disamakan, ya gitu. Nah ini 8 Kang. Kul ingkana abaukum. Kan tadi disebutkan, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayatahidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubillah. Walazina amanu asaddu hubalillah. Orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Ya. Jadi ada orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi andat ini ilah yang bentuknya kecintaan. Nah, kalau dalam surat At-Taubah ayat ke-24 ini, nah di sini Allah menyatakan, ya, kamu lebih cintai. Lebih ya. Kalau tadi disamakan, Ya kalau tadi mah disamakan, apalagi dilebihkan.
Saya mau tanya, yang kedelapan jenis ini siapa yang nggak cinta? Ah, Semuanya. semuanya. Tiap hari itu dengan kita. Kalau begitu, kira-kira kita bisa bebas kan dari andat ini ya? Kalau lihat Susah. itu, Ya, berat. berat kan? Berat kan? Kata siapa? Pak Rudi, kesyirikan itu mudah dihindari. Berat. Terjebak dalam kesyirikan andat, antum nggak bisa berjihad. Karena disebutkan, kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Wah, berat. Gitu kan? Ya. Ini, ya. Nah, suatu saat, ya. Ini beliau memegang tangannya Umar ibnu Khattab. Ya. Umar ibnu Khattab berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi Umar lebih mencintai Rasulullah daripada Dirinya sendiri. dirinya sendiri. Apalagi orang lain gitu kan. Begitu. Nah ini, ya. Nah jadi di sini jelas sekali kan permasalahan masalah 8 ya, jenis kecintaan ini, gitu kan? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, ya, memerintahkan kepada Rasul, ya, mengancam orang yang lebih mementingkan keluarga, kerabat, sanak famili daripada Allah dan Rasulnya. Ancamannya berat kan, diancam kan. Qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapakmu. Tidak sedikit orang enggan meninggalkan kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh bapak-bapaknya karena cintanya kepada bapak-bapaknya. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan kesyirikan? Oh, ini mah sudah warisan bapak-bapak kami. Jatuh nggak kepada kesyirikan? Jatuh. Jatuh. Ya, siapa yang nggak cinta bapak-bapak? Siapa yang nggak cinta? Yang kedua apa? Saudara-saudara, anak-anak, istri. Wa abna hukum. Anak-anak. Anak-anak. Siapa yang nggak cinta sama anak-anak? Pak Rudi, cinta sama anak-anak? Aduh. Berat. Ada cerita gini nih. Ada cerita gini. Ini saya alami lah. Ya. Ketika taklim begini, ya, dia gak hadir, saya telepon. Kenapa antum gak hadir dalam taklim? Aduh, anak saya ngajak ke mall. Bayangkan, anak saya ngajak ke mall, mementingkan anaknya ke mall daripada Talim. taklim. Wajib gak? Wajib. Wajib. Berarti lebih cinta sama siapa? Anak. Ada lagi begini, kenapa antum malam nggak taklim? Aduh, anak saya sakit. Emang di rumah istri antum nggak ada? Ada. Oh, jadi antum jaga berdua dengan istri? Iya, katanya. Oh ya, udah bagus kalau begitu. Ya, besoknya ketemu, dia mau kerja. Nah, saya tanya lagi, gimana anak antum? Udah sehat? Ya, belum, katanya. Loh, yang jaga nanti siapa? Ada istri saya. Ya. Nah, kalau urusan pekerjaan Lebih diutamakan. diutamakan karena takut Nah itu. fulus, Mampus. takut dipecat. Ya. Iya. Padahal kan sudah jelas taklim itu wajib. Ya, kalau ketemunya, kenapa antum? Oh, saya nebus obat, saya nggak kerja karena, ya itu kan lain cerita. Berarti masih memang harus bisa dimaklumi perkara tersebut. Tapi Alasannya alasannya gitu ya. ini mah taklim nggak bisa meninggalkan, kalau kerja
Bisa. Nah, bisa ninggalin. Anak tuh. Ya. Oke, apalagi nih selanjutnya selain anak? Saudara-saudara. Saudara-saudara. Ini. Ya, saudara kita family. Betul kan? Ya. Wah. Gara-gara family. Apalagi family kita hajatan, Kang. Ya kan? Kang jihad, Kang. Aduh. Family saya lagi nikahan, berat kan? Bayangkan. Takutlah sama Allah lah. Loba istighfar. Kita ini banyak istighfar. Masalah perkara ilah yang bentuknya andat ini, perbanyaklah istighfar kita kepada Allah. Jangan belagu, kita ini sudah terbebas dari kesyirikan. Oke, saudara. Apa lagi? Istri-istri, aduh apa lagi ini? Lagi ini atau Baru dia aja sampai gak ada rambutnya. Istri karena cinta sama istri kan? iya. Saya mau tanya, orang korupsi gara-gara apa? Istri kan? Untuk menyenangkan istri kan? Iya. Iya. Ya? Betul nggak? Ada Jagger ditakuti, tapi ada yang ditakuti oleh Jagger itu. Istrinya. Tebak. Gitu. Ya, ada jenderal galak sama bawahan. Tapi paling takut sama siapa? Istri. Istrinya. Gitu. Sentrifasihan. Oh ya iyalah. Ya, kita mau berjihad terhalang oleh istri kita. Tapi ada sahabat yang hebat itu. Yang miskin, udah miskin jelek lagi. Siapa tuh? Yang suruh nikah sama anak saudagar? Ya. Jurais. Siapa? Jurais ya? Siapa tuh? Lupa lagi lah namanya. Bukan Uwais. Ya. Nah, itu kan sahabat yang miskin ingin menikah, ya. Iya. Gitu kan. Nah, itu namanya siapa ya? Kita cari coba sahabat. Ya, Nabi. Bukan Uwais itu. Ya, yang miskin. Ya, ini. Siapa itu? Kalau nggak salah yang ingin nikah tuh. Ya. Ya. Dia ingin nikah. Ya. Itu dinikahkan oleh anak ya saudagar, gitu kan, kaya raya. Ya, kalau nggak salah namanya itu Julaibib. Ya, Julaibib ya, namanya Julaibib. Kayaknya setuju kan anaknya kan, hebat ini. Ya, bapaknya mah, wah miskin ngelamar anak saya. Tapi anaknya begitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memilih, saya setuju aja Abah. Hebat ini. Ini baru bisa meninggalkan andat nih. Terjadilah malam pengantin. Ketika hendak malam pengantin, panggilan jihad datang, Kang. Pergi dia. Mubadzir. Nah, kalau kita gimana? Mubadzir. Wah, kayaknya kalau begitu Pak Rudi bilang, aduh, bentar dulu ya. Saya mau belah duren dulu nih, ya, kan begitu, gitu kan? Minimal besok pagi lah berangkat. Besok aja lah kita berangkatnya nyusul. Ya nanti kita OTW deh besok, kan gitu biasanya. Tapi dia pergi kan, hebat kan? Dia sudah bisa menghilangkan ilah yang bentuknya andat, yang bentuknya istri, cantik, kaya, malam pengantin. Nggak kebayang deh. Bisa nggak begitu? Enggak. Lebar lah. Nyaahnya. Oke, selanjutnya. Harta kekayaan yang kamu usahakan. Pekerjaan. Harta di rumah, mobil, segala macam. Tiba-tiba dipinta untuk jihad fisabilillah. Keluarkan. Kan harta itu bi amwalikum wa anfusikum. Islam membutuhkan dana. Ya gitu kan? Kira-kira ngasih nggak?
Kira-kira ngasih nggak? Berat ya. Berat. Oh, saya tuh capek-capek usaha. Suruh infak, susah kan. Harta kekayaan yang kamu usahakan. Kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya kan ada yang nggak ditanya oleh satu Madinah itu. Nah, ketika perang Tabuk kan. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, ketika para sahabat sudah pergi berperang, dia kata orang Sunda mah apa ya? Mandok mayong. Mandok mayong itu apa ya? Mandok mayong. Iya atau tidak? Ragu-ragu. Ya, karena saat itu terjadi panen anggur di kota Madinah. Ini diusahakan, dia akan berdagang, dia akan mendapat keuntungan. Suruh pergi berjihad. Akhirnya tertinggal. Berapa bulan gak ditanya itu? 6 bulan. 6 bulan. Satu kota nggak nanya, hukumannya berat kan. Padahal mau berangkat dia. Akhirnya tertinggal. Bukan nggak mau. Beda dengan orang nggak mau. Ya, tapi ini mau berangkat tapi Ditunda. oh ini gimana nih? Ini gimana? Hukumannya 6 bulan nggak ditanya. Nah, oke lah. Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini beli. Biasanya godaannya itu ketika adzan itu dagangan lagi rame. Iya, iya. Bentar lagi lah. Masih ada waktu. Masih ada waktu, jam 4 tuh. Wah, makin rame. Bentar lagi. Setengah 5 nih. Jam 5, setengah 6. Lewat. Makin rame. Itu aja contoh lah. Contoh yang konkret lah. Begitulah. Ya. Apalagi rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih betah di rumah adem daripada pergi berjihad. Tidak akan bisa, Kang. Ini semuanya kecintaan, Kang. Kecintaan ini semua. Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal. Berat, kan? Saya mau tanya, beratan mana meninggalkan dukun daripada yang ini? Berat inilah. Sekelas Barsiso saja. Barsiso tergodanya oleh siapa sih, Pak Rudi? Wanita. Betul kan? Iya. Ya. Si Bal'am itu tergoda kalau jabatan. Diperintah untuk mendakwahi seorang raja yang zalim, malah akhirnya menjadi celaka karena diberi fasilitas dunia. Akhirnya yang dulu teriak-teriak haram, ya, Hayal. jadi udah jadi hayam. Banyak yang begitu sekarang. Makanya di akhir zaman ini kata Rasulullah, ya, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ya, di zaman kita para ulamanya banyak, orang-orang yang fakihnya banyak, memahami Al-Quran banyak, memahami hadis banyak, penceramahnya sedikit. Kalau sekarang apa? Penceramahnya ngejubal, ulamanya Dikit. sedikit. Ini andat. Bayangkan ini Pak Rudi gimana kalau begini nih Pak Rudi? Berat ini udah. Kira-kira surga dekat atau jauh nih? Saya kadang-kadang berpikir ya Allah. Ya. Makanya mintalah perlindungan kepada Allah agar kita ini ya dihindarilah. Ya. Dari perkara-perkara ya, kecintaan ini yang paling berat, Kang. Ya, daripada menjauhi togut,
Kan perintah kan menjauhi togut gitu kan. Iya. Ya, itu kan arbab bisa kita hindari. Tapi yang namanya andat, Oh, susah. Masya Allah. Terus ada orang yang sok jago, wah saya mah sudah tidak musyrik. Sombong. Ada yang mengatakan, insya Allah saya udah kuat. Gak bisa. Dalam perkara ini gak bisa. Ya, kalau gak tahu ilmunya bagaimana Pak Rudi nanti akibatnya? Gak tahu ilmunya nih. Itu cukup. Udah pasti sebagai pelaku. Oh ya iya pastilah sebagai pelaku. Ya. Ini baru andat kok Kang. Ya. Bayangkan nih. Terus bagaimana nih? Kalau udah begini mau gimana kita? Ya Allah. Ucapan yang ringan saya dari awal kan, demi Allah, demi Rasulullah, banyak yang ngomong begitu. Ya. Kalau jatuh dari motor, oh, untung ya helm. Yang pertama disebut helm. Iya yang pertama helm, begitu. Ya, entar lagi lah. Ada yang lebih dahsyat lagi nih. Oh ini lebih dahsyat lagi, semuanya kena Kang. Coba dibuka surat Ibrahim. Surat Ibrahim nih Kang. Dimulai dari surat ke-28. Antum buka surat Ibrahim. Nah ini Ibrahim itu surat ke-14 ayat 28. Tolong dibacakan Kang. Ini lebih dahsyat lagi. Darul Bawar. Ya. Oke. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Terus? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Selanjutnya 30-nya. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Ya. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan kalimat alam taro. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah apa? Islam. Nikmat Allah itu Islam. Al-Quran sudah itu nikmat Allah. Ya, dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Kaumnya. Berarti orang ini siapa? Pemimpin. Pemimpinnya. Pemimpinnya loh ini. Ya. Jadi menukar nikmat Allah yaitu dinul Islam ya dengan kekafiran. Artinya apa? Ya, orang ini telah menukar satu sistem Islam dengan sistem kekafiran. Sehingga Allah ancam dengan jahanam. Sistem apa yang dirubah oleh orang-orang ini sehingga kaumnya ini akhirnya terjebak ke dalam kesyirikan. Disinilah mulai dalam surat ke-30 wa ja'alu lillahi andada. Menjadikan tandingan sistem ini ya menjadikan tandingan Allah. Sistem ini tidak kalau Islam kan mengajak dunia akhirat. Iya. Tetapi sistem ini yang dirubah oleh pemimpin-pemimpin ini ya itu diberlakukan kepada rakyatnya bukan mengajak kepada akhirat tetapi hanya mengajak kepada dunia. Terciptalah sistem kapitalis. Orientasinya akhirat enggak? Tidak. Liberalis. Akhirat enggak? Tidak. Sosialis. Tidak. Demokrasi. Tidak. Nggak ada Kang. Nggak ada akhiratnya. Dirobah
Sehingga rakyatnya akhirnya jatuh ke kebinasaan. Allah mengancam dengan apa? Jahanam. Jahanam. Andatkan. Jadi orientasinya dunia, apalagi kan kapitalis liberalis itu apa sih? Money is stock. Time is money. Segala sesuatu duit. Orientasi semuanya duit. Tidak ada duit. Maafi fulus. Ana fampus. Orientasinya dunia nggak semua? Dunia. Iya. Dunia. Dirubah. Sistem ini, sistem nikmat yang diberikan oleh Allah itu dinul Islam, dirubah menjadi sistem kapitalis, sosialis, demokrasi. Ini sistem dari orang-orang kafir. Nih. Kan di sini disebutkan wa ja'alu lillahi andada. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Membuat sistem itu adalah sistem yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Akhirnya duit yang dipertuhankan, jabatan yang dipertuhankan. Iya. Terjadi gak sekarang? Jadi. Masya Allah. Kalau begitu gimana nih? Gimana ini kalau begini nih? Merasa bebas dari kesirikan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Pelajari terus tauhid. Ini yang lebih parah lagi, semuanya sistemnya. Saya mau tanya, antum sekolah buat apa sih? Bisa kerja nyari duit. Nyari duit. Orientasinya duit semuanya. Ya makanya kata Rasulullah, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Yang memuja-muja dirham dan dinar. Di otaknya tuh duit, duit, duit. Iya. Sudah dipolakan. Sudah dipola. Iya kan dipola. Ya karena sistem yang memola anak-anak itu. Betul nggak? Iya. Ya. Ya udah segitu aja lah. Ya. Segitu aja dulu ya, baru dia. Satu kira ruas. Wah, begitu hebatnya andat ini. Sehingga tidak terasa kita sudah masuk ke dalam kerangka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan pelajari teruslah tentang masalah andat. Jadi ciri-ciri andat itu adalah menyamakan kecintaan ya makhluk dengan Allah atau melebihkan. Antum nggak bakalan bisa jihad fisabilillah kalau belum bisa meninggalkan andat ini. Oke, segitu sajalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, mengampuni kita semua, dipahamkan kita tentang perkara-perkara ini. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, di dalam sujud kita, di dalam sholat kita, minta kepada Allah ampunan itu. Itu kan? Jangan mentang-mentang sudah menjadi pendukung Al-Mahdi, terus merasa bebas dari kesirikan, nggak bisa, Kang. Nggak bisa. Kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.